Tabiun, salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak ibu guru, orang tua peserta didik, dan anak-anak yang terkasih. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang murah hati dan maha kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur terlebih atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas kesehatan yang masih diberikan, dan kami bersyukur untuk segala rahmat yang boleh diterima pada pagi hari ini. Pagi ini kami menyerahkan segalanya kepada-Mu, jiwa dan badan ini. Kami mempersembahkan kepada-Mu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Markus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?"
Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang mereka murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Kita mengenal Tuhan dan menjadi orang beriman sangat mungkin karena bantuan orang lain. Namun pada akhirnya keputusan untuk menjadi orang beriman itu haruslah menjadi keputusan dan tanggung jawab pribadi. Orang lain mungkin akan merumuskan siapa Yesus menurut konsep dan pengenalan mereka. Petrus dan para muridnya pun memiliki rumusan. Petrus mewakili para murid, yang lain merumuskan dengan tepat siapa Yesus karena pengalaman kebersamaan, kedekatan, dan keakraban dengan Yesus. Kedekatan, keakraban dengan Tuhan kita peroleh dengan melalui doa, serta aktivitas sosial dan kerohanian seperti yang dahulu dilakukan oleh Yesus bersama para rasul. Pengalaman rohani itu sangatlah penting dalam kehidupan seorang beriman, karena hal itu akan berimbas pada sikap dan perilaku selanjutnya. Para rasul setelah kematian dan kebangkitan Yesus menjadi pewarta ulung, karena mereka yakin siapa yang mereka imani dan wartakan. Mereka rela dipenjarakan, disiksa, dianiaya, bahkan sampai wafat karena mereka memiliki bersama junjungan mereka. Dengan mengenal Yesus secara lebih akrab dan personal, kita pun mampu menjadi pelaku sabda yang andal dan setia. Mengenal Yesus secara pribadi merupakan tugas setiap pengikut Kristus, sehingga mampu melayani setiap orang tanpa membeda-bedakan, sekaligus tidak memberi kesempatan kepada iblis. Tuhan, semoga kami mengenal Engkau tidak hanya dengan akal, tetapi juga dengan iman. Amin. Pilar 5, disiplin, karakter 3, taat. Indikator 5, memulai dan mengakhiri kegiatan belajar dengan berdoa. Hidup doa di sekolah Fransiskus menjadi dasar yang utama. Sesuai teladan Bruder M. Anselma, doa menjadi kebutuhan pokok setiap warga sekolah. Dan doa menjadi roh yang menghidupkan karena mengandalkan Tuhan. Di sekolah Fransiskus, kegiatan belajar selalu dimulai dan diakhiri dengan berdoa sebagai suatu kebiasaan. Kebiasaan ini juga diterapkan di sekolah-sekolah lain. Berdoa memang hal yang sangat perlu dibiasakan dalam diri peserta didik. Kita perlu membiasakan sikap berdoa, namun tidak hanya sampai pada batas kebiasaan, melainkan hingga menjadi sebuah keharian.
Doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi, untuk hidup selama-lamanya. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk berbagi berkat, mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami, dengan semangat Santo Fransiskus Asisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya Allah Bapa sumber segala kasih, jauhkanlah kami dari rasa cemburu, iri hati dan mudah marah. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan dan sikap mawas diri, agar apa yang kami lakukan pada hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati, dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, terima kasih sudah mengikuti doa pagi pada hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati.
terus menebus jiwa besar dalam Salam, berpegang teguh kepada